Badan Anggaran Banggar DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan awal rancangan postur RAPBN 2026 secara indikatif. Dan kesepakatan pembahasan ini pemirsa menjadi modal dan acuan pemerintah dalam menyusun nota keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo pada 15 Agustus ini. Mengacu pada pembahasan awal di atas, pemirsa Ketua Banggar DPR Said Abdullah memperkirakan pendapatan negara pada RAPBN 2026 pada kisaran 3.094 hingga 3.114 triliun rupiah. Sedangkan belanja negara pada kisaran 3.800 dan 3.820 triliun serta defisit RAPBN 2026 dalam rentang 2,53% PDB setara 706 triliun. Dan pemirsa postur RAPBN 2026 di atas ini lebih tinggi dari prognosis atas APBN 2025 yang diperkirakan pendapatan negara mencapai 2.865,5 triliun rupiah yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 2.387,3 triliun dan penerimaan bukan pajak 477,2 triliun serta penerimaan hibah sebesar 1 triliun. Sedangkan belanja negara 3.527,5 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 2.663,4 triliun dan transfer ke daerah 864,1 triliun. Sementara itu, Ketua Banggar Said Abdullah menilai target pendapatan dan belanja negara pada era APBN 2026 yang meningkat sangat menantang bagi pemerintah. Apalagi dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan diri dengan tarif kebijakan Presiden Trump yang berlaku kepada banyak negara serta konflik geopolitik yang tak kunjung selesai. Dan pemerintah juga harus mampu untuk menggantikan penerimaan PNBP yang hilang karena setoran dividen BUMN sekitar 80 triliun tidak ada lagi pasca revisi Undang-Undang BUMN yang melahirkan Danantara. Dan di lain pihak pemirsa, postur RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan beragam program recovery daya beli masyarakat serta menjaga ekspor Indonesia tetap ekspansif. Said juga menyebutkan RAPBN 2026 ini juga menjadi milestone atau batu loncatan kedua bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategisnya seperti makan bergizi gratis, Kopdeskel, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lain-lain yang secara teknis tidaklah mudah. Kita sepakati yang pertama adalah semuanya masih dalam range. Asumsinya kita sepakati 5,2 sampai 5,8. Kemudian inflasinya 1,5 sampai 3,5. ICP itu range-nya 60 sampai 80 US dollar per barel. Kemudian yield SBN kita antara 6,2 sampai 7, kalau tidak 6,4 sampai 7,2. Kemudian lifting kita 605 sampai 620. Adapun makro posturnya pendapatan negara itu maksimal 12,31, kemudian belanja negara sekitar 14,8 dari PDB ya, dan defisit kita di batas atas 2,53. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.